Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi wa khususan ila wa nakhussu khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Dr. Muhammad Toha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan istilah-istilah yang menurutku itu istilah-istilah yang sangat fundamental di dalam kajian ulumul hadis ya. Jadi kalau tanpa istilah itu kita pahami terlebih dahulu, kedepannya mungkin kita akan kewalahan untuk memahami istilah pembahasan-pembahasan selanjutnya di dalam ilmu hadis. Menurutku sih gitu, makanya terutama di istilah mustad itu dari dulu saya tuh banyak misnya juga gitu. Soalnya kan perbedaan pendapat para ulama di situ kan lumayan. Ada yang menyamakan, ada yang tidak. Nah, kita malam ini sampai ke pembahasan selanjutnya terkait dengan pembagian hadis secara kuantitatif. Kalau bisa kita katakan seperti itu. Jadi pembagian hadis bagaimana dia sampai periwayatannya kepada kita. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjut aja kita. Kalau di kitab ini halaman 19 pakai ini. Ya. Di al-faslul awwalu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi al-faslul awwalu taqsimul khabari bi'itibari wusuli ilaina. Jadi pembagian, nah ini kemarin kan kita sudah bahas ada istilah hadis, ada istilah khobar. Nah dalam kitab ini Dr. Mahmud Tohan itu lebih cenderung menggunakan kata khobar daripada hadis. Nah, makanya di dalam pembahasan ini dia mengatakan taqsimul khabar bi'itibari wusuli ilaina. Pembagian hadis dengan bagaimana dia sampai kepada kita. Jadi nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yunqasamul khabaru bi'itibari wusulihi ilaina ila qismaini. Jadi khabar atau hadis itu sampai kepada kita itu terbagi menjadi dua bagian. Fa in kana lahu turqun bila hasrin adadin muayyanin bahwal mutawatir. Jika hadis itu tidak memiliki batasan jumlah tertentu orang yang meriwayatkannya, maka inilah yang disebut dengan hadis mutawatir. Hadis yang tidak memiliki batasan periwayatan. Mutawatir. Yang kedua, wa in kana lahu turqun mahsuratun bi'adadin muayyanin fahwal ahad. Sebaliknya, jika suatu hadis itu memiliki batasan periwayatan, misalkan berapa orang gitu, nah inilah yang kemudian disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis, ya ada Mas Intan ya, hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, di hadis mutawatir, jadi hadis itu dibagi, nanti kan ada beberapa pembagian hadis sebenarnya. Ada hadis, pembagian hadis secara kuantitas, ada pembagian hadis secara kualitas. Pembagian hadis secara kuantitas, atau bagaimana dia sampai periwayatannya kepada kita, ini terbagi menjadi dua yang kita bahas pada hari ini, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, tidak punya batasan dia. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang punya batasan tertentu dari riwayat atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah ini antara hadis mutawatir dengan hadis ahad ini kebalikan ya.
Hadis mutawatir tidak memiliki batasan, sedangkan hadis ahad adalah hadis yang memiliki batasan. Walikulli minhuma aqsamun wa tafsilun. Nah, setiap pembagian ini, hadis mutawatir, hadis ahad ini nanti akan memiliki bagian lagi, kemudian memiliki perincian pembahasan juga. Sa'azukuruha wa absatuha insyaallah ta'ala, dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Mahmud Tohan ini bagaimana hadis mutawatir, bagaimana hadis ahad. Wa abda'u bi bahsil mutawatir. Tapi dalam kesempatan ini Syekh Mahmud Tohan akan mulai membahas terkait dengan hadis mutawatir. Kemudian al-bahsul awwalu, pembahasan yang pertama al-khabarul mutawatir. Hadis mutawatir. Apa sih yang disebut dengan hadis mutawatir? Ta'rifuhu, definisinya itu adalah huwa ismu fa'ilin mustaqin minat tawatur. Jadi isim al-mutawatir itu adalah isim fa'il yang mustaq. Mustaq itu kalau di dalam ilmu gramatikal itu lawan dari jamid ya Mas Agung ya. Jadi kalau isim mustaq itu adalah isim yang memang sudah berubah dari kata dasarnya ya. Kalau jamid itu yang masih berbentuk kata dasar. Dari kata apa mutawatir itu? Dari kata at-tawatur. At-tawatir atau at-tawatur. At-tatabi'. Artinya terus-menerus atau mengikuti ya. Taqulu tawatirul mataru ay tatabi'u nuzuli. Artinya hujan itu turun terus-menerus ya kalau secara bahasa ya. Hujan turun terus-menerus atau tidak ada batasan atau tidak ada penghalang dia turun hujan. Nah, itu adalah definisi mutawatir menurut bahasa. Istilahan di dalam tradisi ulama hadis itu memiliki definisi tersendiri terkait dengan ini suaraku kedengaran kan nih? Apa agak kecil? Kedengaran. Enggak jelas. Jadi mutawatir itu memiliki definisi tersendiri dalam di kalangan ulama hadis ya. Jadi definisi hadis mutawatir itu adalah ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawati'ahum alal kadhib. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang ya. Gimana dengan kondisi sejumlah banyak orang itu tidak dimungkinkan atau tidak mungkin akan terjadi kesepakatan di antara mereka itu untuk melakukan kebohongan. Karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan, maka secara akal itu nggak mungkin mereka itu banyak orang ini akan melakukan kebohongan untuk meriwayatkan suatu hadis. Nah, ini yang disebut dengan hadis mutawatir secara istilah. Wa ma'na ta'rif. Nah, makna definisi di atas itu adalah ai huwal hadisu awil khabaru alladzi yurwi fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadihi rawatun katsirun. Jadi maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan dari setiap tobakot, dari tobakot. Jadi tobakot ini artinya adalah generasi. Bisa kita definisikan juga sebagai generasi. Ada tobakot sahabat, ada tobakot tabi'in, ada tobakot tabi'in. Nah, dari setiap tobakot ini, hadis mutawatir itu harus diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang. Jadi tidak bisa kemudian di tobakot sahabat saja, tetapi juga harus ngikut nanti di tobakot tabi'in juga harus banyak, tobakot tabi'in juga harus banyak, dan terus begitu sampai kemudian dibukukan oleh para ulama. Yahkumul aqlu 'adatan bi istihalatin ayyakuna ulaika rawat qad ittafaqu ala ikhtilafi hadzal khabar. Jadi secara logika juga dengan begitu banyak orang yang meriwayatkan tidak mungkin mereka akan melakukan kebohongan terhadap suatu riwayat hadis. Secara logika juga begini. Jadi kan tidak hanya banyak ya, tapi juga yang banyak ini mungkin saja lokasi mereka itu berbeda-beda.
Ada yang misalnya dari Madinah, ada Mekah, ada Yaman dan lain sebagainya, yang sama-sama mereka meriwayatkan hadis yang sama. Dengan begitu banyak orang, kemudian tempat yang berbeda-beda, secara logika mereka ini tidak mungkin akan melakukan kebohongan dalam suatu hadis. Nah, ini yang disebut dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika, secara akal sehat mereka itu yang banyak itu tidak mungkin melakukan kebohongan. Nah, kemudian syurutuhu, syarat-syarat suatu hadis bisa disebut sebagai hadis mutawatir itu adalah ayatabayyanu min syarhit ta'rif. Memang sudah jelas dari definisi yang sudah dikemukakan oleh Syekh Mahmud Tohan tadi di atas ya. Anat tawatira la yatahaqqaqu fil khabari illa bi syurutin arba'atin. Hadis mutawatir itu tidak akan bisa disebut dengan hadis mutawatir kecuali dia memenuhi 4 syarat. 4 syarat yang sudah dikemukakan tadi di definisi itu sebenarnya. Tapi Syekh Mahmud Tohan di sini mencoba memperinci. Yang pertama yaitu ayyaruwiyahu adadun katsir. Jadi memang hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang. Qad ikhtalafa fi aqallil kathrati wal aqwal. Jumlah banyak ini juga menurut para ulama itu berbeda-beda pendapat. Berapa sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis sehingga kemudian dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Al-mukhtaru annahu asyaratus akhsyasin. Riwayat atau pendapat yang paling populer itu adalah 10 orang dari setiap tabaqat. Jadi memang di antara hadis-hadis yang nanti kan ada hadis ahad. Di antara sekian juta hadis yang mungkin sudah didukung oleh para ulama, makanya hadis-hadis mutawatir itu tidak banyak. Mungkin hanya berapa ratus atau mungkin hanya berapa ribu. Tidak sebanyak hadis ahad. Nah, ini pendapat yang paling populer ya. Tapi yang menarik ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa saya temukan di kitabnya Al-Imam Suyuti ya. Ketika di kitab yang membahas tentang hadis-hadis mutawatir. Jadi pertama menurut muhakkiknya yang nulis ya, bukan Imam Suyuti ya. Jadi menurut muhakkik di situ ada beberapa pendapat ulama terkait dengan standar berapa orang yang meriwayatkan hadis yang bisa dikategorikan sebagai mutawatir. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak kurang dari 4 orang dari setiap tabaqat. Jadi misalkan di tabaqat sahabat itu 4 orang, kemudian tabaqat tabi'in atau generasi tabi'in itu 4 orang, kemudian begitu terus ke bawah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak kurang dari 5 orang yang meriwayatkan dari setiap tabaqat. Jadi sahabat 5, kemudian tabi'in terus begitu 5. Nah, kenapa 5? Nah, di dalam penjelasan muhakkik sebenarnya nggak tahu ya apakah ini hanya cocokologi atau enggak ya mereka. Jadi kenapa harus 5? Katanya karena ini 5 itu adalah Nabi Ulul Azmi yang Nabi Ulul Azmi Musa, Isa, kemudian siapa? Nuh ya. Nuh kemudian Ibrahim ya, sama Muhammad SAW. Nah, menurut ulama yang mengkategorikan 5 orang dari setiap tabaqat ini berdasarkan nabi-nabi yang ulul azmi tadi. Nah, ada juga ulama yang berpendapat tadi 5 ya. Ada juga ulama yang berpendapat sekurang-kurangnya itu adalah 10. 10 orang dari setiap tabaqat. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Suyuti ya. Ketika dia menulis kitab hadis-hadis mutawatir ya. Jadi makanya nanti ketika kita baca kitabnya Imam Suyuti ya,
uh, yang judulnya itu Qat'ul Adhar Al-Mutanasirah fi Akhbaril Mutawatir, itu di muqaddimahnya beliau memang menjelaskan bahwa hadis-hadis mutawatir yang dikumpulkan di situ itu berdasarkan standar 10 orang dari setiap tabaqah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan 12 orang. Tadi kan Imam Suyuti kan 10 orang. Ada juga yang mengatakan 12 orang. 12 orang ini yang salah satu ayat yang mengatakan wa ba'asna minhum isna asyara naqiban. Jadi ada 12 pemimpin yang diutus kalau nggak salah ke Bani Israel ya. Kemudian ada juga yang berpendapat waqila khamsata asyara fasaidan, 15 orang atau lebih. Ini disebut dengan hadis mutawatir. Ada juga yang berpendapat isyruna 20. Ada juga yang berpendapat sab'una 70. Ada juga yang berpendapat 313 orang setiap tabaqat. Kenapa 313 orang? Karena pasukan kaum muslimin ketika perang Badar itu adalah 313 orang. Nah, pendapatnya begitu. Tapi yang paling populer, yang paling masyhur adalah 10 yang tadi ya. Soalnya kalau misalnya kita kategorikan 70 orang dari satu tabaqah, maka susah sekali kita akan menemukan hadis mutawatir. Makanya standar 10 orang di setiap tabaqat ini sangat ideal ya menurut Imam Suyuti. Itu terkait dengan jumlah banyaknya berapa. Dari paling masyhur adalah 10 orang. Yang kedua adalah antu jada hazil kasratu fi jami'i tabaqatis sana. Memang banyaknya ini yang 10 tadi itu yang dikemukakan oleh Imam Suyuti itu harus ada di setiap tabaqat. Jadi tidak bisa kemudian misalkan 10 di sahabat kemudian 2 di tabi'in, nah ini enggak bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Yang ketiga adalah antuhilal adatu tawati'ahum alal kadzib. Secara akal sehat memang tidak mungkin mereka yang banyak ini melakukan kebohongan terhadap suatu hadis. Kemudian ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissi. Nah, cara penyandaran riwayatnya itu harus secara indrawi. Nah, makanya nanti ketika kita meriwayatkan hadis ada kategori-kategori hadis yang memiliki level yang mungkin lebih tinggi dari hadis yang lain. Tergantung nanti cara periwayatannya. Makanya kan beberapa hadis itu kita melihat misalnya sami'na, ra'aina, lamasna, itu harus ada di dalam hadis mutawatir. Kenapa? Karena memang itu langsung bersentuhan dengan secara fisik atau mungkin secara indrawi dengan Nabi. Ra'aina, kami melihat Nabi. Sami'na, kami mendengar Nabi. Kemudian lamasna, kami merasa kami menyentuh Nabi. Jadi ungkapan-ungkapan ini harus ada dari setiap hadis. Amma in kana mustanadu khabarihim al-aqla. Kalau misalkan hadis itu disandarkan hanya berdasarkan akal saja, logika saja. Kal qauli bi hudusil alami matala, misalnya ada yang mengatakan terkait dengan baharunya alam misalnya. Nah, fala yusammal baru hina izin mutawatiran. Ketika disandarkan kepada akal saja, tidak disandarkan kepada panca indera tadi itu, ini tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Karena kan ketika kita baca hadis itu kan ada yang mengatakan ra'aina, sami'na, kemudian kalau qala itu tidak bisa kemudian kita atau ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tapi tidak menggunakan kata sami'na gitu. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Kemudian maaf coba diulangi yang terakhir barusan Man. Ya. Yang tidak bisa dikategorikan dalam hadis mutawatir itu Man. Oke. Jadi kalau menurut kategori yang ketiga yang keempat ini ya. Jadi kalau hadis mutawatir bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir itu dia harus diriwayatkan secara atau penyampaian di dalam hadisnya itu secara panca indera,
misalkan ro'aina, kami melihat Nabi, karena itu kan kalau orang sudah melihat itu kan secara kepercayaan terhadap orang lain pasti akan lebih tinggi daripada hanya mengatakan saya mendengar. Misalkan Nabi SAW mengatakan, misalkan saya misalkan dari Abi Hurairah Rasulullah SAW mengatakan. Nah, Ya. kategori secara hissi ini, secara apa namanya itu, secara indrawi, penerimaan hadis dari Nabi kepada para sahabat itu lebih kuat daripada hanya mengatakan qala Rasulullah SAW dibanding ro'aina, sami'na, kemudian lamasna. Itu tingkatannya yang 3 kategori ini itu lebih tinggi daripada redaksi yang tadi qala. Nah, itu kemudian ketika kita menemukan hadis-hadis yang ada redaksi ro'aina, sami'na, ini nanti ketika kita lihat sanadnya misalnya di setiap tobaqat itu lebih dari 10, maka ini sudah bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Masih di poin yang keempat ya, Man ya. Berarti yang bukan hissi itu termasuk an, ya, harus hadis mu'an itu ya. Kemudian rawaina, akhbarona gitu ya. Ya, betul. Itu kemudian apalagi kola ya. Ya, kola. Itu tidak bisa kemudian nanti dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Karena tidak secara hissi ya. Karena tidak langsung melihat Nabi berbuat apa, tidak secara langsung mendengar Nabi mengucapkan apa, tidak merasakan langsung Nabi melakukan apa. Sami'na, ro'aina, lamasna. Iya. Tiga atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain juga yang secara hissi ya. Kemudian hukum hadis mutawatir itu seperti apa sih? Al-mutawatiru yufidul ilma ad-dururi. Memang hadis mutawatir ini kebenarannya itu ya sudah pasti, karena memang banyaknya orang yang meriwayatkan, kemudian bagaimana dia sampai ke kita, maksudnya adalah redaksi yang tadi ya, penyampaiannya itu. Ai al-yakini alladhi yadutturul insanu ila tasdiqi bihi tasdiqun jaziman. Jadi orang yang mendengarkan hadis itu juga harus percaya dengan hadis itu. Tidak mungkin kemudian ada keraguan di sana. Kaman yusyahidul amra binafsihi, seakan-akan ya seperti orang yang melihat sesuatu dengan dirinya sendiri. Kalau kita melihat misalkan besok matahari itu terbit, ya pasti kita akan percaya karena kita melihat. Nah, begitulah kepercayaan orang terhadap hadis mutawatir itu. Kaifa yataraddadu fi tasdiqihi, tidak mungkin menolak kebenaran itu karena melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri kan nggak mungkin menolak itu. Fa kadzalika al-khabarul mutawatir. Nah, demikian khabar mutawatir itu. Lidzalika kana al-mutawatir kullu maqbulan, karena itu setiap hadis mutawatir itu ya pasti sudah sahih lah. Tidak ada hadis mutawatir yang tidak sahih. Wala hajatan ilal bahsi an ahwali riwayati, karena itu tidak Syekh Mahmud Tohan di sini tidak membahas nanti orang-orangnya seperti apa sih, apakah dia itu adil atau enggak, dobit atau enggak. Jadi tidak perlu membahas itu karena memang sudah 100% dikategorikan sebagai hadis yang makbul, hadis yang sahih. Nah, gitu. Kemudian yang keempat adalah aqsamu, pembagian hadis mutawatir. Yunqasamul khabaru al-mutawatiru ila qismaini, huma al-lafzi wal ma'nawi. Jadi dalam penyampaian hadis mutawatir itu juga ada 2 kategori. Ada penyampaian secara lafzi, ada penyampaian secara ma'nawi. Al-mutawatir.
boleh usul nggak? Al-Aqsam itu untuk minggu depan, Man. Oh, boleh, boleh. Ini sepertinya banjir. Boleh, boleh. Banjir nih. Tapi mungkin sedikit ya menambahkan contoh-contoh hadis mutawatir. Mungkin selama ini kita jarang tahu ya. Saya juga sebenarnya kalau nggak baca penjelasan dari pemutohan ini nggak tahu hadis mutawatir yang mana aja. Jadi Tapi gini ya, apa namanya, sebelum dilanjutkan, ini apa namanya, apa istilahnya, Man? Kola, sami'na, lamasna, itu namanya apa itu? Metode apa itu? kalau nggak salah, sebentar saya ingat dulu. Dulu dikategorikan sebagai cara apa ya? Apa itu, Man? Lupa. Saya lupa ya cara ininya. Dulu kalau nggak salah ada kategori 9 ya, 9 apa namanya? 9 ya. Cara Apa sih namanya, ya Allah, lupa aku. Wal qabul gitu loh, Man. Wal qabul. Iya. Wal qabul. Jadi itu ada 9 cara ulama menerima hadis. Contohnya tadi Tapi begini ya. Jadi kalau mutawatir itu kan hissi itu, ya. Anak wal qabul, bukan nggak sih? Iya nggak sih? Naklu wal qabul atau apa ya? Di apa namanya? Itu kan itu kan ada yang ro'aina, ada yang lamas. Nah, ini sebenarnya ini pada tingkatan kan, Man? Apa ya? Tingkatan pertama ya, Man ya? Iya, betul. Jadi misalnya para sahabatnya ini kan gitu ya. Yang ro'aina itu para sahabatnya. Iya, betul. Jadi generasi berikutnya an pun nggak masalah, asalkan yang terakhir itu ro'aina atau lamasna gitu. Iya, betul. Jadi nggak mungkin tabiin itu akan ro'aina Rasulullah. Malah nanti ketika dia mengatakan ro'aina Rasulullah, tabiin itu sudah nanti kategorinya hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabiin tapi tidak melalui jalur sahabat. Ini kan kategorinya. Mungkin nggak sih kalau misalnya sami, misalnya ya ada generasi apa ya, matan terakhir ya, misalnya matan apa namanya, sanad terakhir itu mengatakan sami'na dari siapanya gitu. Kemudian ya ini ini ya di sana terakhir dia sudah ngomong sami'na gitu. Mungkin nggak? Ada nggak sih hadis yang seperti itu? Ada. Jadi dia hanya mendengar dari rawi di atasnya gitu, misalnya bapaknya atau gurunya kayak gitu. Sami'na, dia menggunakan kata sami'na. Ada juga, makanya kan di dalam periwayatan hadis itu sebenarnya intinya hadis mutawatir itu kan tadi kan di posisi tabaqat sahabat ya. Sahabat itu. Oke. Nah, tapi ketika dia kemudian disampaikan kepada tabi'in, ada juga tabi'in yang langsung pasti mendengar dari sahabat kan. Sami'na. Nah, makanya kategorinya itu lebih kuat nanti ketika tabi'in itu mengatakan sami'na. Sami'na. Oke. Daripada akhbarona misalnya, akhbarona siapa, siapa, lebih kuat. Tapi dalam hadis mutawatir ini inti yang ingin disampaikan adalah di tabaqat sahabat. Tetapi di tabaqat yang lain biasanya juga menggunakan kata sami'na, kemudian an, akhbarona. Oke. Jadi apa namanya? Ini tabaqat sahabat itu ketika dia menggunakan kalimat-kalimat sami'na atau ro'aina atau lamasna, itu di situ itu ya salah satu ciri hadis mutawatir itu. Ini salah satu ciri aja ya. Itu kalau poin A, B, C-nya terpenuhi juga baru kemudian menjadi mutawatir gitu ya. Itu kategori yang terakhir tadi ya yang disebutkan Mahmud Tohan. Iya, betul. Kategori terakhir. Iya. Syarat ini ya harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Iya. Terutama yang kedua ya.
tobaqat itu ya harus sesuai 10 orang. 10 orang satu tobaqat. Makanya hadis yang itu yang susah ya. Apa namanya itu agak susah memang nyari hadis mutawatir gitu. Karena memang persyaratan untuk hadis mutawatir ini kan cukup ketat. Tapi yang menarik ada hadis yang dikategorikan sebagai hadis mutawatir oleh Imam Suyuti itu, dan itu diletakkan di bagian pertama ketika dia hadis mutawatir, yaitu hadis yang berkaitan dengan ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir. Menurut Imam Suyuti itu yang meriwayatkan dari setiap tobaqat sahabat itu ada 77 orang. Kan dari standarnya dia 10 tadi itu kan udah apa namanya 77 banyak sekali. Juga hadis yang apa namanya yang ini laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwa. Di tingkat sahabat itu 11 orang sahabat. Kemudian ada juga hadis mutawatir itu al-haya'u minal iman, itu ternyata juga hadis mutawatir ternyata. Itu di apa namanya di kitab Imam Suyuti 10 orang di tobaqat sahabat yang hadis dan hadis-hadis yang lain. Sama ini al-muslimu man salim al-muslimu min lisani wa yadi. Itu juga hadis mutawatir. Ini aku ada pertanyaan lagi. Jadi kalau hadis itu mutawatir, dia pasti sahih gitu ya. Sahih itu pengertiannya hadis sahih secara istilah hadis ya, Man ya? Iya, hadis sahih secara istilah hadis. Makanya tadi Syekh Mahmud Tohan kan di bagian itu mengatakan bahwa karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan, maka tidak perlu untuk membahas apa namanya perawinya, karena memang sudah banyak yang meriwayatkan, kemudian tidak mungkin untuk melakukan kebohongan gitu. Ya nggak usah dibahas lagi gitu. Karena memang ini sudah hadis yang mutawatir. Bukannya sahih itu bagian dari hadis ahad ya, Man? Kuantitas atau bagaimana dia sampai ke kita itu kan ini yang kita bahas, hadis mutawatir dan hadis ahad. Tetapi secara kualitas itu nanti kan bisa sahih, hasan, dhaif, maudhu. Nah, yang kualitasnya ini berlaku juga ke hadis mutawatir, hadis ahad. Jadi masuk ke kategori dua kategori ini. Nah, tetapi karena dia hadis mutawatir, makanya tidak perlu dibahas lagi rawinya karena sudah otomatis dia sahih atau maksud. Jadi nggak perlu lagi untuk membahas rawinya apakah dia adil, dhaif, apakah dia Iya. Oke, baik. Diskusinya cukup. Berapa ini? Iya, ini saking banyaknya informasi kan. Kalau langsung banyak, aku takutnya malah nggak maksimal. Berarti kita minggu depan sama ya. Ya, Man, tobaqoh itu generasi ya kalau diartikan selama ini ya. Iya, generasi. Ada generasi sahabat, tobaqoh sahabat, ada tobaqoh tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian generasi ini generasi itu berdasarkan usia atau apa sih? Kalau generasi itu kan nanti balik lagi ke definisi dari wakot yang tadi atau generasi-generasi yang tadi. Misalkan generasi sahabat, yang dinamakan sahabat kan orang yang bertemu Nabi, kemudian dia masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Nah, ini kan sahabat. Nah, kemudian tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi dia tidak bertemu dengan Nabi,
tetapi dia hanya bertemu dengan sahabat. Nah, ini disebut dengan tabi'in. Makanya orang yang tidak apa namanya itu bertemu dengan Nabi, ada beberapa itu yang mungkin tidak terlalu junior ya, mungkin dia secara usia mungkin bisa dikategorikan tidak terlalu jauh dengan apa namanya itu, dengan beberapa sahabat, misalnya sahabat yang junior ya. Nah, dikategorikan sebagai tabi'in senior ya. Nah, karena dia tidak bertemu dengan Nabi, kemudian dia hanya bertemu dengan sahabat, generasinya memang kan lumayan jauh ya. Sahabat, kemudian tabi'in, mungkin berapa puluh tahun ya bedanya ya secara tahun. Iya. Iya. Oke. Yang belum pintar di jam segini. Nah, tobakot ini juga nanti penting nanti ketika kita meneliti tentang rijalul hadis. Jadi, iya. Penting untuk apa namanya dipahami nanti dia tobakotnya kemana sih? Tobakotnya dia sahabat. Nanti kemudian ada tobakotnya tabi'in. Jadi untuk melihat apa namanya orang-orangnya ini siapa sih? Kemudian kan kalau mau melihat rijalul hadis kan nanti ada kitab tersendiri. Yang paling lengkap itu Tahzibul Kamal. Itu kayak ensiklopedia biografi orang. Nah, di sana dia dikemukakan namanya siapa. Soalnya kan beberapa hadis, ya banyak hadis itu yang namanya mirip-mirip semua di awal ya, tapi di akhirnya di ujungnya itu yang beda. Nah, itu kadang ya ketika kuliah waktu itu ya di S1 itu, ketika ada mata kuliah takhrij hadis sama kritik hadis, itu kita kewalahan di situ. Ini Muhammad bin Muhammad sama semua sampai, tapi di ujungnya, nah ini siapa gitu loh. itu apa namanya problem kita ketika melihat ini ya, apa namanya itu melihat rijal hadis ya. Karena banyak sekali periwayat hadis itu yang namanya sama, tapi mungkin yang membedakan itu nanti tempat lahirnya ya, apa namanya kunyahnya. Oke. Iya, bisa jadi. Makanya kadang-kadang dulu itu teman-teman pakai salah satu aplikasi namanya Lid2 itu untuk memastikan bahwa ini Muhammad siapa gitu. Soalnya kan banyak banget nih apa namanya periwayat hadis yang namanya Muhammad bin ini sama semua. Mungkin bin-binnya itu mungkin bisa sampai 3 kali ya sama gitu. Nah, kemudian di akhirnya nih al siapa gitu. Problem di situ tuh dulu ya. Ada Pak Ugut, ada apa? Lagi kondangan. Mata kondangan. Kondangan mulu, kapan dikondangin toh? Lagi ramalan dulu ke Surabaya. Ramalan. Lama-lama lamaran ya, Pak. Nah, itu ya, tobakot ini penting nanti ketika melihat rijal hadis. Biasanya sih kalau sampai ke Imam Bukhari itu kalau nggak salah antara 4 sampai 6 tobakot ya. Itu baru dari sahabat, dari tabi'in, kemudian baru ke Imam Bukhari yang dibuka ya, yang dijadikan kitab. Tapi kalau di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu antara 3 sampai 4. Karena kan generasi Ahmad bin Hambal kan lebih dulu ya di dalam kitab Musnad. Makanya ketika kita melihat hadisnya nggak terlalu panjang kalau misalkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, apalagi yang belakangan misalnya Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, yang Tahzibul Kamal itu
kalau nggak salah orientalis. Lebih banyak ternyata kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis itu ditulis sama orientalis orang barat. Contohnya Tahzibul Kamal itu. Nah, Tahzibul Kamal itu diringkas oleh, kalau nggak salah Imam Zahabi ya, Tahzibut Tahzib judulnya. Itu ringkasan dari Tahzibul Kamal. Sama kayak Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fazil Hadis Nabawi itu kan Awi Wengsing kalau nggak salah itu nama penulisnya. Itu orang orientalis juga. Tapi kontribusinya di dalam kajian ilmu hadis itu luar biasa. Yang bukunya saya gini tuh ya. Ya, berapa jilid itu ya? Sekitar belasan jilid. Ya. Oke. Jadi hadis mutawatir yang empat kategori tadi itu ya diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau Imam Suyuti mengatakan 10 orang di satu tabaqat. Kemudian dia diriwayatkan itu sampai ya secara indrawi, ro'aina, lamas, nasanya, dan terakhir itu ya tidak mungkin dengan banyaknya orang yang meriwayatkan, terutama misalnya tadi contohnya man kadzaba alayya muta'ammidan itu 77 orang yang meriwayatkan, nggak mungkin mereka akan itu berbohong. Terutama misalnya nanti kan kalau minggu depan itu kita akan bahas tentang pembagian bagaimana penyampaian hadis mutawatir, ada secara lafzi, ada secara manawi. Nah, ada dua-duanya, secara lafzi, secara manawi. Nggak mungkin mereka akan bohong, misalnya 77 orang ini sama semua nih, secara lafaz. Secara logika nggak mungkin mereka itu melakukan pertemuan, konsolidasi politik, misalnya kalau sekarang, yuk kita sama-sama bohong nih tentang hadis ini, nggak mungkin. 77 orang. Ya, itu kira-kira. Siap. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan. Biar saya ingat Gara-gara udah lama nih nggak di ulumul hadis lagi. Iya, benar. Mungkin minggu depan Mas Agung yang ini ya. Udah, Hilman aja, lanjut aja. Biar apa namanya? Biar gantian. Enggak lah. Malam masih lumayan nih. Ada Nafiah ini. Tidur. Oke deh. Sip, kalau gitu kita lanjut minggu depan ya. Oke, Mas Agung. Terima kasih banyak. Mas Agung, terima kasih banyak juga udah belajar bareng. Ambilnya udah lama nggak ngaji ulumul hadis. Amin. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya Mas Agung ya, sama teman-teman yang udah hadir nih. Ya. Minggu depan insya Allah kita sambung lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.